Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar tentang scanning dan probing. Nah, apa itu scanning dan probing? Nah, dalam dunia jaringan ini, sebuah server itu punya tugas utama, yaitu untuk menyediakan layanan atau servis kepada penggunanya. Tapi agar layanan ini bisa diakses, server ini membuka semacam pintu masuk digital yang kita kenal sebagai port. Nah, ketika sebuah port ini terbuka, artinya kan ada aplikasi yang sedang dalam status listening atau bersiap menerima data dari luar. Nah, scanning dan probing ini itu adalah teknik untuk memetakan pintu-pintu mana saja yang terbuka di sebuah komputer target. Proses ini sangat krusial karena setiap port yang kebuka itu sebenarnya ngebawa resiko keamanan atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar. Nah, seorang penyerang atau cracker atau yang sering kita sebut hacker itu biasanya akan melakukan scanning terlebih dahulu untuk nyari tahu nih mana layanan yang sedang berjalan, mana port-port yang sedang terbuka sebelum mereka mencari kelemahan spesifik pada layanan tersebut untuk menerobos masuk. Karena itu, sebagai seorang IT atau ahli IT, prinsip utamanya itu adalah mematikan layanan yang nggak benar-benar kita butuhin untuk memperkecil peluang mereka menyerang dan untuk meningkatkan keamanan. Nah, di sini ada langkah dasar hacking. Langkah dasar hacking itu apa sih? Gimana? Nah, secara metodologis itu meliputi tahap pengintaian, pemindaian dulu, lalu perolehan akses, lalu pemeliharaan akses, dan penghapusan jejak aktivitas. Lalu ada utility netstat. Utility netstat itu apa sih? Yaitu adalah perangkat untuk memantau status jaringan secara real time di komputer kita sendiri. Alat ini digunain untuk melihat layanan apa aja yang sedang listening atau menunggu komunikasi dari pihak luar. Lalu ada tipe scanning nmap. Di sini bisa kalian baca. Nah, nmap itu sama seperti netstat, tapi bedanya kalau netstat itu memantau status jaringan dari dalam. Nah, kalau nmap ini itu dari sudut pandang pihak luar. Jadi sudut pandang pihak luar melihat ke komputer kita itu port yang terbuka mana aja. Nah, itu beda sama kita ngecek dari dalam gitu. Biasanya kalau kita ngecek dari luar itu port yang terlihat terbuka itu lebih sedikit daripada kita ngecek port dari dalam. Karena kan kalau dari luar tuh kan kita dilindungi sama firewall. Nah, di situ perbedaannya. Nah, lalu ada sistem CTL. Ini adalah utility untuk mengelola daftar layanan yang diatur agar berjalan otomatis saat sistem melakukan proses booting. Jadi, saat komputer ini dihidupin, layanan-layanan itu akan berjalan otomatis gitu. Lalu ada software Nessus. Nah, ini adalah perangkat vulnerability scanner yang memberikan laporan detail mengenai kelemahan pada port sistem kita. Lalu bagusnya itu
di software Nessus ini memberikan rekomendasi perbaikannya. Jadi dikasih tahu kelemahannya apa, dikasih tahu juga cara memperbaikinya gimana. Nah, sekarang kita masuk ke langkah praktikumnya ya. Oke, di sini kita udah masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Di sini kita pilih setting terlebih dahulu. Kita ke network. Ini NAT-nya diganti ke bridge adapter ya. Ini biar IP yang ada di VirtualBox ini sama kayak IP di komputer kita aslinya. Kita klik OK. Oke. Oke, tadi sepertinya ada error. Ini kita VirtualBox-nya pakai run as administrator. Oke, kita ke bagian setting tadi. Kita pilih bridge adapter, lalu klik OK. Lalu kita start. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam sistem operasi Ubuntu-nya. Di sini kita klik Windows saja, terus lalu kita ketik terminal. Oke. Sini sebelum kita melakukan semua ini, kita pertama-tama akan melakukan update dan install tools yang kita butuhkan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita ketik aja sudo apt update dan sudo apt install nmap nettools -y. Ini kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah. Setelah itu, nah, di sini kita download aja software Nessus-nya. Nah, di sini sebelum kita download, kita harus daftar terlebih dahulu. Register now. Ini first name. Ini kita sambil update aja. Fernando. Oke, setelah itu bisa kita download Nessus-nya. Nah, di sini kita pilih Nessus yang versi AMD 64. Linux Ubuntu AMD 64, lalu kita download. Oke, ini kita setuju. I agree.
Oke, sudah selesai downloadan kita. Lalu, nah kita di sini mau nginstal Nessusnya. Di sini kita masuk dulu ke directory download. Oke, setelah itu kita cek dalamnya ada apa aja. Tuh, ada yang barusan kita download. Kita sudo Nessus Ubuntu AMD 64.deb. Nah, kalau ada yang error gini, itu artinya kita harus nunggu updatean yang tadi. Kita nggak boleh sudo ini di waktu bersamaan saat update tadi. Nah, karena update-nya udah selesai, kita lanjutin lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan sudo systemctl start Nessus D. Oke, selalu. Nah, sebelum itu kita cari tahu dahulu IP kita sendiri itu apa. Nah, ini kita clear terlebih dahulu. IP A. Nah, IP kita tuh yang ini nih. 192.168.1.1. Oke, kita udah tahu IP kita, lalu kita audit port internal. Kita mau lihat port mana aja yang kebuka dari sudut pandang dari dalam komputer kita. Kita ketik saja sudo netstat tpain grep tcp. Nah, di sini banyak nih. Nah, ini tuh fungsinya untuk melihat port mana aja yang berstatus listen atau terbuka langsung dalam sistem. Nah, di sini kita lihat banyak, ada port 22, port 631, 8834, port 53 dan lain-lain. Ini statusnya terbuka ya portnya. Nah, itu kalau sudut pandang dari dalam. Kalau probing dari luar, yaitu melakukan pemindaian setel untuk melihat port apa aja yang terlihat terbuka dari perspektif jaringan luar. Jadi kita dari perspektif orang luar. Sekarang kita coba sudo nmap pn, lalu IP kita yang tadi 192.168. Kita enter. Nah, di sini kelihatan kalau port yang terbuka di sini cuma satu, yaitu port SSH. Sedangkan aslinya kalau dari dalam ada yang lain tuh, ada cap SD. Cap SD ini untuk printer. Nah, setelah itu kita
cek status layanan otomatisnya. Ini untuk mencari penumpang gelap dalam tanda kutip atau layanan redundan yang otomatis aktif saat komputer kita dinyalakan. Kita ketik sistem ctl list unit files. Nah, ini ada banyak sekali sistem-sistem yang berjalan di latar belakang saat komputernya dihidupkan. Ini berjalan otomatis. Tuh, sebanyak ini. Lalu kita Ctrl C aja untuk keluar. Nah, lalu misal kita mau hapus layanan yang kita nggak perlu banget deh. Misalnya caps tadi layanan printer, kita bisa coba stop atau bahkan didisablekan. Jadi kalau didisablekan itu, kalau komputernya dinyalain ulang, sistem itu nggak bakal hidup otomatis lagi. Nah, kalau mau dihidupin lagi, kita start atau enablekan lagi bisa. Nah, sekarang kita coba sudo system ctl stop caps. Nah, ini udah stop, tapi ini tetap aktif kalau komputernya di booting ulang. Nah, sekarang kita mau disablekan ya, sudo disable caps. Nah, selesai. Coba kita cek dari dalam ya. Sudo net start. Nah, bisa dilihat port 631-nya, yaitu yang barusan kita matikan, itu hilang. Nah, ini untuk memperkuat keamanan dan meminimalisirkan celah keamanan kita. Nah, seperti itu saja praktikum kita pada kali ini. Kalian coba sendiri ya, masing-masing di rumah. Nah, di sini ada laporannya itu untuk praktikum tadi, hasil percobaannya. Nah, daftar pertanyaannya tuh yaitu kasih kesimpulan hasil praktikum yang Anda lakukan tadi. Sebutkan option atau bentuk-bentuk scanning yang bisa dilakukan Nmap. Lalu cari di internet beberapa tool scanning yang ada dan bagaimana cara pemakaian dan hasilnya. Ini formatnya bisa dilihat seperti ini saja, nggak usah terlalu formal banget. Nah, ini tugas pendahuluan yang mana nanti kakak kasih tahu ya. Tugas pendahuluan itu bisa dikerjakan kalau kalian membaca ini dari A sampai E. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.